Pada video kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang plagiarisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Ayu Fitrotin. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas A. Nah, apa sih plagiarisme itu? Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat, seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. Singkat kata, plagiat adalah pencurian karangan milik orang lain. Dapat juga diartikan sebagai pengambilan karangan orang lain yang kemudian dijadikan seolah-olah miliknya sendiri. Setiap karangan yang asli dianggap sebagai hak milik si pengarang dan tidak boleh dicetak ulang tanpa izin yang mempunyai hak atau penerbit karangan tersebut. Sesudah 2x24 jam berita surat kabar tersiar, maka seseorang dapat mengambil alih dengan syarat harus menyebutkan sumbernya. Plagiarisme juga tidak mengacu pada karya tulis saja, namun juga pada karya musik, desain, dan lain-lain. Plagiat ringan manakala dalam sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh seseorang kurang dari 30%. Plagiat sedang mempunyai persentase 30% sampai 70% dalam sebuah karya tulis yang dibuat. Plagiat total berarti lebih dari 70% isi karya tulis ilmiahnya merupakan plagiat dari karya orang lain. Tindakan plagiarisme yang pertama yaitu 1. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. 2. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. 3. Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri. 4. Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri. 5. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya. 6. Meringkas dan memparafrasekan atau mengutip tak langsung tanpa menyebutkan sumbernya. 7. Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas cara untuk menghindari kita dari plagiarisme. Yang pertama, yaitu membuat kutipan langsung, yaitu dengan cara mencalin kalimat, frase, atau salah satu bagian dari teks secara langsung dengan kata-kata yang sama persis disertai dengan tanda petik. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah bahwa kalimat yang kita salin tidak boleh terlalu banyak. Sekarang yang kedua, yaitu membuat parafrase teks, yaitu menuliskan kembali bagian dari teks dari sumber yang akan kita masukkan dalam karya tulis kita. Namun, ditulis dengan kata-kata sendiri. Selanjutnya, cantumkan nama pengarang atau pemilik ide yang kita gunakan. Yang ketiga, yaitu citasi dalam teks. Pencantuman nama pemilik ide, teori, dan pendapat orang lain langsung dalam teks yang kita tulis. Nah, yang terakhir yaitu daftar pustaka. Pencantuman sumber dari karya cipta yang kita gunakan dapat dilakukan di akhir karya tulis berupa daftar pustaka dengan menuliskan secara detail sumber yang kita gunakan dalam citasi. Untuk teknisnya kurang lebih hampir sama dengan citasi langsung dalam teks. Hanya saja sumber yang dituliskan lebih detail, meliputi nama pengarang, tahun penulisan, judul karya tulis, penerbit, serta lokasi penerbitannya jika karya tulis tersebut berupa cetakan atau print out. Nah, oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!